Cara menentukan nilai CBR dengan grafik DCP. Cara menentukan nilai CBR pencatatan hasil pengujian dilakukan menggunakan formulir pengujian penetrometer konus dinamis (DCP). Seperti terlihat pada lampiran B. A. Periksa hasil pengujian lapangan yang terdapat pada formulir pengujian penetrometer konus dinamis (DCP) dan hitung akumulasi jumlah tumbukan dan akumulasi penetrasi setelah dikurangi pembacaan awal pada mistar penetrometer konus dinamis (DCP). B. Gunakan formulir hubungan kumulatif, total, tumbukan dan kumulatif penetrasi pada lampiran C, terdiri dari sumbu tegak dan sumbu datar. Pada bagian tegak menunjukkan kedalaman penetrasi dan arah horizontal menunjukkan jumlah tumbukan, C. Plotkan hasil pengujian lapangan pada salib sumbu di grafik pada lampiran C. D. Tarik garis yang mewakili titik-titik koordinat tertentu yang menunjukkan lapisan yang relatif seragam. E. Hitung kedalaman lapisan yang mewakili titik-titik tersebut, yaitu selisih antara perpotongan garis-garis yang dibuat pada 7D dalam satuan mem. F. Hitung kecepatan rata-rata penetrasi (DCP) mem tumbukan atau cem tumbukan untuk lapisan yang relatif seragam. Nilai DCP diperoleh dari selisih penetrasi dibagi dengan selisih tumbukan. G. Gunakan gambar grafik atau hitungan formula hubungan nilai DCP dengan CBR dengan cara menarik nilai kecepatan penetrasi pada sumbu horizontal ke atas sehingga memotong garis tebal untuk sudut konus 60 derajat atau garis putus-putus untuk sudut konus 30 derajat. H. Tarik garis dari titik potong tersebut ke arah kiri sehingga nilai CBR dapat diketahui. Nah, penentuan nilai CBR tadi, ya, mungkin saya lebih tepatnya langsung ke grafik-grafiknya, karena di sini ada dikatakan plotkan grafik pada lampiran C, lampiran C-nya juga tidak kelihatan di sini. Kita lanjutkan langsung aja ya ke grafik-grafiknya ini. Nah, ini dia. Nah, ada sampai ke F, hitung kecepatan penetrasinya, ya. Ini mungkin dan ini juga akan diperjelas sama Bu Yuli dengan contoh laporan yang pernah kita lakukan. Tapi saya akan memberikan di sini salah satu contoh yang saya kutip ya. Ini diambil dari SNI itu juga, dari surat edaran tadi ya. Surat edaran, kemudian saya ambil contoh yang ada di Google ya, beberapa contoh. Nah, ini contoh ini kita ambil dengan sudut 60 derajat ya, 60 derajat. Nampak sini kumulatif tumbukan ya. Ini awalnya masih 0 tumbukan, ini sudah turun 40 mili nih penetrasinya. Turun, mungkin tanah permukaannya rawan nih ya. Kemudian 5 tumbukan 180 ya. Kemudian 10 tumbukan sudah 242. Nah, berarti 24 cm karena 242 mili. Kemudian 15 kali tumbukan sudah 292 mili. Ya, kemudian ada tabel berikutnya adalah tabel kumulatif penetrasi. Jadi 180 kalau kurangi 40 ini 140, 242 karena kurangi penetrasi awal ya, 40, 202, 292, 252 terus ya. Ya, terus sampai penetrasi 90 cm. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ini digambarkan di dalam bentuk grafik dulu. Ini digambarkan bahwa sampai salah satu contoh yang kumulatifnya 15 tumbukan. Ini saya 15 tumbukan di sini yang garis merah ini ya. Atau kalau perlu saya pertebal lah ya, saya pertebal
ini. Nah, ini biar lebih jelas. Nah, ini dia. Ini 15 tumbukan ya. Kumulatif penetrasinya 252 mili. Ini dia, saya pertebal juga ini. 252 mili. Ini dia. Ya. Nah, jadi titik-titik ini semua diplotkan ya. Dari titik awal sampai akhir diplotkan. Setelah titik-titik ini diplotkan, kita lihat polanya. Ini polanya dibagi jadi 3 ya. Ini polanya ada 3. Nah, ketiga pola ini nilai CBA daripada masing-masing lapisan ini ya, dia akan terbaca di sini ya, nilai CBA-nya ya, di mana penurunan yang semakin cepat ini kan cepat ini ya, cepat penetrasinya, berarti ini CBA-nya kecil ini. Nah, kalau yang ini kan lambat ini berapa tumbukan penetrasinya hanya berapa mili, ini CBA-nya akan besar. Nah, sebelah sini ya, ini akan lebih kecil lagi, tapi masih lebih besar pada lapisan pertama. Nah, ini dia untuk menghitung DCP tumbukan di sini ya. Kita untuk lapisan 1, setelah ini kan dapat lapisan 1, jadi kita kelompokkan menjadi 3 lapis ini ya, lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3. Jadi dari memperolehkan grafik ini kita baru bisa mengkelompokkan lapisan-lapisannya. Jadi untuk lapisan 1 kita hitung ya, kita hitung DCP berapa mili per tumbukan adalah ini dari 252 ya, kita kurangi 0 karena awalnya 0 ya. Nah, kita bagi dengan kumulatif tumbukan yang 15 ya, dikurang dengan 0 sehingga didapat 16,8. Nah, 16,8 dari grafik CBA nanti kita dapat 16,2%. Ya, itu nanti kita lihat ini. Nah, untuk lapisan kedua juga demikian ya. 430 ini kita kurangi 252 di sini ya. Ya, lapisan sebelumnya ya, penetrasinya sampai 252. Kemudian kita bagi di sini 50 dikurangi 15 ya, dikurangi 15. Hasilnya 4,45. Jadi di sini ada kayaknya salah ketik dia ya. 4,45. Nanti dari grafik CBA didapat berapa? Ya, nampak di sini bahwa penetrasinya kecil ya. Ini tumbukan banyak ya, penetrasi kecil, bacaan CBA-nya besar. Nah, ini besar ya, dibandingkan dengan tadi cuma 16, ini 76 ya. Nah, demikian juga yang ketiga, 900 kita kurangi 430, kemudian kita bagi 85 ini dikurangi 50 dapat 13,43, CBA-nya adalah 21,50. Oke, kita berikutnya ya. Tadi di sini ke sini ya. Ini dia ya. Ini kita melihat korelasi ya. Korelasi antara nilai DCP dengan CBA tadi. Nah, di dalam SNI itu ada grafik. Ini dia grafiknya. Di mana grafiknya sebenarnya dia menggunakan rumus ini. Jadi ini di Menteri Pekerjaan Umum nomor 04 yang tadi itu, yang tahun 2010. Ini ada rumusnya bahwa log 10 CBR sama dengan 2,8135 kurangi 1,313 log 10 DCP. Nah, ini dia hubungannya. Nah, kalau kita baca di grafik ya, kita lihat bacaan yang pertama dulu ya, bahwa DCP-nya, ini yang DCP-nya 16,8, kita tebalkan ya yang 16,8 ya, 10 ini dia, ini sampai 20 berarti 16,8. Ini dia, saya apa dulu, tebalkan dulu
yang di samping terus ya. Nah, ini dia. Kita tebalkan ya. Nah, ini saya tebalkan. Nah, ini yang kalau kita lihat di sini cara membacanya, saat ini 10, ini 100 ya. Ya, berarti di sini 10 yang garis yang ini ya, satu garis berarti di sini 10. Ini 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi jarak per 10-nya tidak sama lebar. Kita ikuti aja garisnya. Ya, kita ikuti garisnya. Ini dari 10, 20-nya di sini. 16-nya kira-kira di sini. Yang tebal ini, 16-nya. Kemudian dari grafik yang 60 yang di atas, ya. Yang 30 yang di bawah. Nah, ini dia. Ini saya tebalkan juga. Ya. Saya tebalkan. Oh, warnanya kok jadi kuning. Nah, ini saya tebalkan. Nah, dari yang ini mungkin tidak gitu tepat ya. Iya. Nah, ini dia. Ini ya. Nah, dari sini kita dapat bisa mendapatkan nilai CBA-nya. Jadi CBA-nya di sini. Ya. 10 ya. Yang 100-nya di sini ya. 20-nya di sini. 10 20 jadi ketemu sekitar 16-an ya. Ini juga 16,02. Nah, sama dengan yang titik-titik lainnya ya, yang 5 ini yang 5 ya. Saya tebalkan juga yang 509, nanti ketemunya sekitar 76 ya. Ini saya beri warna biru ya. Warna biru saya tebalkan. Warna biru. Oke, kita tebalkan biru itu supaya jelas. Ya, cukup tebal lagi. Nah, kemudian sudut 60-nya ini kita birukan juga, kita tebalkan juga. Ya, kita tebalkan juga. Nah, jadi nampak di sini. Ini yang 5,09 aja, karena ini sudah ada hitungannya. 5,09 di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pas dekat-dekat 5 tuh, 5. Nah, kemudian dari grafik atas yang sudut 60 ditarik, di sini lebih kurang ketemunya 76,92 ya. 100 ini 76,92. Nah, sama dengan yang bacaan yang ketiga, lapis ketiga. Nah, ini didapatlah CBR masing-masing lapisan ya. Kemudian kalau CBR per titiknya bagaimana ya, tentu ini kalau dihubungkan ada garis lurus di satu nih, hubungkan. Ini merupakan akar pangkat ya, akar pangkat 3 atau pangkat sepertiga. Kalau akar itu kan pangkat setengah ya. Kalau ini akar pangkat 3-nya, nanti didapat nilai CBR per titik area uji ini. Jadi ini dibagi 3. Kalau ingin melihat setelah dijadikan satu ya, itu nilai CBR-nya berapa, nanti dihitung dari masing-masing ini dengan akar pangkat 3 ya. Oke, kita teruskan. Ini sudah. Nah, kemudian di dalam surat edaran itu ada rumus yang lain ya, ada rumus yang lain di sini dia. Ini rumusnya, dia bisa menggunakan CBA itu adalah 1/0,002871 DCP untuk tanah kriteria plastik tinggi yang CH. Dia gunakan CBR-nya sama dengan 1/0,017 019 ya. DCP pangkat 2 di sini. Ya. Kalau rumus ini kita gunakan, kita coba cek ya. Kita ambil yang 13,43 ini. Kita pakai rumus yang ini. Ya. Hasilnya 25,93.
Jadi berbeda tadi hasilnya, ya. Berbeda sedikit. Ini 21,50. Kalau misalkan tanah ini adalah plastik tinggi, kalau kita gunakan CBR yang 0,00719 DCP ketemu 19, ya, 19,14. Nah, di mana kita gunakan rumus yang sesuai dengan grafik yang ada sekarang adalah 21,50. Jadi kalau formula ini kita gunakan, ada terjadi perbedaan. Ya, tentu ya, formula yang digunakan ya tentu disesuaikan dengan kondisi di lapangan, yang mana yang lebih tangguh. Nah, ini bisa dijadikan penelitian juga ini, antara formula yang berbeda-beda untuk berbagai lokasi. Kita bisa ngecek ya, bahwa perbedaannya sampai berapa jauh, ya, deviasinya berapa jauh. Ini bisa dijadikan objek penelitian, ya. Nah, ini sudah contoh hitungan yang tadi menggunakan grafik tadi, ya. Ini 2010 menggunakan grafik tadi. Ini kalau tadi dengan grafik, ini dengan contoh hitungannya, ya. Nampak sudut 60, rumusnya ini sudut 30. Kalau DCP-nya 30 mili dimasukkan ke dalam rumusnya, maka log CBR-nya didapat 0,87, CBR-nya didapat 7,48. Ini rumusnya bisa digunakan ya untuk menghitung CBA-nya, ya. Nah, nanti mungkin sebentar lagi dari Bu Yuli bisa memberikan contoh yang sudah pernah ya diadakan penelitian, diadakan pengujian, kemudian dengan lengkap dengan laporannya, ya. Ya, sebelum ke Bu Yuli atau sesi tanya jawab, saya kembali kutip lagi ya suatu kata-kata motivasi, ya. Dia mengatakan orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu yang dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. Jadi kita hendaknya lah kalau ingin menjadi orang bijak, kita akan berbicara, ya, karena kita mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Ya, demikian saya kira cukup. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.